dikatakan oleh Gus Nur kontradiksi dengan apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa dia merasa terzolimi ketika di penjara, tidak bisa melakukan A, B, C. Tapi hari ini Gus Nur memuji kepolisian. Ya, bagaimana mungkin seorang yang dilabeli dengan ulama, ya saya tidak mengatakan keseluruhan, tapi mereka yang ada di video tersebut, yang dilabeli kiai, yang ada di video tersebut, dengan sangat mudah dari keluar dari mulutnya kata-kata yang seperti itu. Bagaimanapun mungkin mereka menganggap apa yang mereka yakini, ya, tentang hal itu, kita langsung menganggap itu sebagai kebenaran yang sah. Ya, mereka memposisikan diri sebagai kebenaran, sehingga orang lain akan di posisi yang benar-benar salah. Bahkan tadi Gus Nur disebut sebagai seorang wali. Ya, kalau tidak ada seorang Gus Nur, maka Indonesia akan hancur. Hari ini persepsi saya, justru dengan adanya Gus Nur, ini akan menjadi sangat kacau. Rakyat bisa menilai, rakyat bisa melihat bagaimana seseorang yang berkata dengan jujur, dengan bohong. Siapa orang yang berkata dengan mudahnya mengucapkan sumpah serapah kutukan, sementara yang dia hujat hanya diam saja. Seorang Joko Widodo hanya diam saja, tidak mengeluarkan sepatah kata pun, meskipun Presiden Joko Widodo dihujat, dihina, dilecehkan, direndahkan. Ya, hari ini mungkin kalian masih bebas, karena presidennya Presiden Joko Widodo. Kalau kalian menemukan seorang pemimpin yang lebih keras dari Presiden Joko Widodo, kemungkinan kalian akan hilang, akan lenyap dari peredaran. Kalau presidennya Presiden Soeharto, mungkin kalian semua tidak akan pernah menyebut nama pun kalian akan hilang. Tapi hari ini teman-teman, sangat luar biasa kebebasan pendapat, kebebasan untuk menyuarakan segala hal yang kita yakini itu benar. Bahkan sampai kita menabrak norma-norma adat ketimuran, ya, adat-adat kesopanan yang selalu kita jaga sebagai orang timur. Seorang presiden dihujat, dihina, dilecehkan, direndahkan. Mungkin presiden akan diam, teman-teman. Presiden akan diam. Tetapi ingat, presiden ini punya pendukung. Presiden itu punya pengaruh, punya simpatisan. Mereka yang tidak akan terima terhadap apa yang kalian lakukan. Mereka semua akan mengcounter segala serangan yang kalian lakukan dengan cara kita sendiri. Ya, teman-temanku, semoga ini, teman-temanku, saudaraku semuanya, semoga ini menjadikan pelajaran bagi kita semua. Semoga nanti tidak akan ada lagi seorang presiden yang dihujat, dihina, direndahkan, dilecehkan seperti Presiden Joko Widodo. Ya, nanti suatu hari tidak ada presiden yang direndahkan. Jangan presiden kita, undang-undang pun mengatakan bahwa presiden luar negeri pun harus kita hormati. Bagaimana mungkin kita menghormati presiden luar negeri, tapi merendahkan presiden sendiri? Menghormati presiden orang lain, tapi merendahkan bapak kita sendiri? Ya, jujur saya sangat miris sekali dengan seorang yang saya katakan ini oknum, ya. Karena banyak sekali ribuan ulama kiai yang sangat merangkul NKRI. Saya kira mereka nggak pantas disebut dengan kiai ulama, karena akan merusak citra itu. Dari mulutnya keluar kata-kata kasar, mengutuk, ya, mencaci. Itulah yang tidak kita inginkan dari seorang ulama. Kita ingin ulama yang menyejukkan, mereduhkan, menenteramkan. Bukan ulama yang mulutnya sangat mudah mengeluarkan kata-kata cacian dan kutukan dengan membawa ayat-ayat suci Al-Quran. Gitu. Dan itu tidak mengandung peristiwa hukum karena tidak ada larangan anak PKI jadi presiden. Yang saya tuntut adalah kecermatan administrasi siapa itu. Tapi sekarang masalah sudah bergeser karena saya telusuri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Gitu. Jokowi itu kelas 1 aja bertelur 2 kali. Saksinya namanya Suryo Atmanto, posisinya sekarang komisaris utama PT Bukit Asam. Dia menyatakan Jokowi itu teman saya kelas 1 sebangku, tapi saya lulusnya 83. Jokowi kok ngaku lulus 80? Berarti Jokowi tidak naik kelas 2 kali. Gitu. Saksi kedua adalah Sri Adi Ningsih,
yang menyatakan dalam buku resminya Dewan Timpres, saya teman Jokowi seangkatan di SMP tahun 77. Tapi ijazahnya Jokowi, Anda cek yang SMP tahunnya 76. Semua sudah komplit saya bukukan menjadi Jokowi Undercover 2, lelaki berijazah palsu. Nanti bisa Anda dapatkan dari orang yang sudah saya percaya, gitu. Saya wartawan, saya harus menulis apa yang saya tahu. Profesi saya dilindungi oleh undang-undang, gitu. Kalau Jokowi merasa terfitnah, dia harus lapor ke polisi. Dia nggak lapor ke polisi, tiba-tiba saya ditangkap, diadili secara gelap, ya toh, divonis 3 tahun, ya toh, dan saya masuk penjara 2,5 tahun. Saya pulang, Pak. Keluarga saya sudah dihancurkan, istri saya sudah dihamili, KTP saya dibuang, diganti, saya nggak punya identitas. Itulah kelakuannya Jokowi, gitu. Tapi sekarang ini yang penting adalah saya menyatakan kita tidak punya presiden yang sah secara de jure sejak 2014 karena ijazah Jokowi palsu. Ini kekosongan kekuasaan. Saya menghimbau kepada Panglima TNI untuk segera mengatasi keadaan ini yang tidak boleh dibiarkan sedetik pun kekosongan kekuasaan atau vacuum of power itu. Jadi siapapun yang harus kita lantik untuk jadi presiden sementara sampai 24 harus segera kita lantik.